Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ikfina Farhan Syihab, Husnul Mutiah, Islah Ulama, Ihdina Ahmad Syah, Hanif Musin, dan Khairul Rijal. Kami di sini akan menerangkan tentang materi yang telah kami diskusikan yang berjudul Toharoh. Pengertian Toharoh. Toharoh menurut bahasa berarti bersuci. Menurut syara atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Toharoh atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah, seperti dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Selanjutnya pembagian toharoh yang akan dijelaskan oleh Husnul Mutiah. Selanjutnya yaitu pembagian toharoh. Toharoh atau bersuci menurut pembagiannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bersuci lahiriah dan bersuci batiniah. Bersuci lahiriah, beberapa contoh yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas, dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, atau tempat yang didiami dari kotoran sampai hingga rasa, bau, dan warnanya. Quran surat Al-Mudaththir ayat 4, dan pakaianmu bersihkanlah. Yang kedua yaitu bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Cara membersihkannya dengan taubat nasuha, yaitu memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Selanjutnya yaitu macam-macam alat toharoh. Allah selalu memudahkan hambanya dalam melakukan sesuatu. Untuk bersuci, misalnya, kita tidak hanya bisa menggunakan air, tetapi kita juga bisa menggunakan tanah, batu, kayu, dan benda-benda padat lain yang suci untuk menggantikan air jika tidak ditemukan. Dalam bersuci menggunakan air, kita juga harus memperhatikan air yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan, seperti air hujan, sumur, air laut, air sungai, air danau atau telaga, air salju, dan air embun. Quran surat Al-Anfal ayat 11 yang berbunyi, ingatlah ketika Allah menjadikanmu mengantuk sebagai suatu penerapan daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan diri kamu gangguan-gangguan setan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguhkan dengannya telapak kakimu. Air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang halal untuk diminum tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci seperti teh, kopi, sirup, air kelapa, dan lain-lain. Air musyamas, yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas dan perak. Air ini makruh digunakan untuk bersuci. Kemudian air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah rasa, bau, maupun warnanya. Yang terakhir yaitu air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis.
baik yang sudah berubah rasa, warna, baunya, maupun yang tidak berubah dalam jumlah yang sedikit, yaitu kurang dari 270 liter menurut ulama kontemporer. Selanjutnya yaitu